What's up guys? Welcome to my new channel. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Bagi kalian yang belum kenal gue, nama gue adalah Joshua Partogi. Beberapa dari kalian mungkin kenal gue dari kanal YouTube gue yang satu lagi, namanya adalah Scrum Master in Black. Gue juga pernah menulis buku yang berjudul Manajemen Modern dengan Scrum. Saat ini gue tinggal dengan keluarga gue di Brisbane, Australia. Jadi sebelum pandemi, gue tuh sering banget pulang pergi Australia, Indonesia untuk ngadain pelatihan professional Scrum dari scrum.org dan juga mengadakan sesi coaching dan consulting untuk klien-klien gue. Setelah 2 tahun pandemi, kebanyakan sesi pelatihan, coaching, consulting, facilitation, sama mentoring itu gue kebanyakan adain lewat Zoom atau Microsoft Teams meeting. Kalau boleh jujur nih, gue sebenarnya nggak pernah kepikiran bakal bisa ke Indonesia lagi. Dan sebenarnya gue tuh udah berada dalam zona nyaman, sudah ada di comfort zone. Karena lewat kanal YouTube gue, pendapatannya udah lumayan banget dan bisa menghidupi keluarga gue sehari-hari. Jadi gue sampai pada titik, udah deh gue mau jadi full time YouTuber aja. Sampai nih beberapa minggu, beberapa bulan sebelum hari ini, yang mana itu adalah sekitar awal Juni, klien gue menghubungin gue untuk mengadakan sesi pelatihan Agile Leadership Training untuk para pimpinan perusahaan. Jadi ini pelatihan dihadirin oleh CEO, CIO, CFO, Chief Marketing Officer, dan beberapa VP di perusahaan tersebut. Mereka bilang, lu datang deh ke Jakarta, Indonesia untuk ngadain sesi pelatihan ini. Terus karena gue diminta untuk datang, gue pikir kenapa gue gak sekalian aja ngadain pelatihan Professional Scrum Master sama Professional Scrum Product Owner. Bisa dibilang ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Nah selama gue ada di Jakarta, bukan hanya gue ngadain sesi pelatihan untuk nih klien dan juga pelatihan PSM dan PSPO, gue juga sempat ketemuan dengan beberapa teman-teman yang merupakan alumni dari kelas Professional Scrum Master gue. Jadi selama sesi coach camp tersebut dan juga selama sesi pelatihan PSM dan PSPO, gue melihat ada antusiasme yang cukup tinggi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi, untuk mengimplementasikan Scrum di perusahaannya. Namun sayangnya kalau gue dengar-dengar dari para peserta yang menghadiri sesi pelatihan gue dan juga dari teman-teman yang ikutan coach camp, antusiasme yang tinggi tersebut juga dibarengi dengan mispersepsi yang tinggi mengenai Scrum. Bisa bayangin kalau seseorang yang antusiasmenya tinggi tapi juga punya mispersepsi yang tinggi. Bisa dibilang orang tersebut bisa jadi mengarah ke istilahnya sebuah passion yang bersifat negatif gitu kan. Contoh kasar nih ya, seorang serial killer ya kan, kalau bisa dibilang dia punya antusiasme yang cukup tinggi tapi untuk melakukan pembunuhan gitu. Jadi bisa dikatakan, wah ini bisa sangat bahaya sekali dampaknya apabila orang-orang di dalam perusahaan yang memiliki antusiasme yang cukup tinggi mengenai Scrum, tapi punya mispersepsi yang cukup tinggi juga. Jadi dari obrolan-obrolan gue dengan teman-teman dan peserta yang menghadiri pelatihan PSM dan PSPO, gue jadi kepikiran, kenapa nggak gue juga bikin podcast tapi dalam bahasa Indonesia mengenai Scrum. Jadilah ini edisi pertama yang sedang kalian dengarkan atau mungkin kalian nonton ini di YouTube, podcast tentang Scrum. Dan podcast ini akan jadi suplemen untuk konten-konten video yang sudah ada di kanal gue yang satu lagi, Scrum Master in Black, yang mana konten yang ada di kanal tersebut memang gue khususkan untuk berbahasa Inggris
agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Oke guys, jadi di edisi pertama podcast tentang Scrum kali ini, gue mau bahas tentang kenapa sih seorang Scrum Master itu harus memiliki otoritas. Oke, kalau kita baca di Scrum Guide nih ya, bro dan sis, Scrum Master itu digambarkan dalam bahasa Inggrisnya the true leader who serves. Nah ini kalau misalnya kita terjemahin ke bahasa Indonesia, artinya adalah pemimpin sejati yang melayani. Oke, pemimpin sejati yang melayani. Coba deh kalian pikirkan sejenak, bagaimana sih bayangan kalian sosok seorang pemimpin sejati yang melayani? Oke, mungkin ketika kalian mendengarkan ini, kalian akan kebayang semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Dan coba kalian ingat-ingat kembali, kapan sih terakhir kali ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian melihat sosok seorang pemimpin sejati yang melayani? Kalau kalian gak pernah mendapatkan seorang pemimpin sejati yang melayani, apa selama ini kalian itu cuman dapat atau bekerja dengan pemimpin otoriter yang taunya cuma merintah-merintah dan marah-marah gak jelas dan kagak mau tahu gitu kesulitan orang-orang yang ada di dalam divisinya atau departemennya. Oke, jadi Scrum Master bukan seperti itu. Oke, banyak yang mengira Scrum Master ini seperti project manager gitu, yang ngasih kerjaan ke timnya, yang mengassign kerjaan. Terus kalau misalnya si timnya tidak bisa memenuhi estimasi, langsung dimarah-marahin timnya. Timnya dibilang tidak komit lah, tidak kerja dengan sungguh-sungguh lah. Scrum Master bukan seperti itu. Jadi Scrum Master bukan kata lain dari project manager, bukan juga kata lain dari team lead atau technical lead. Jadi Scrum Master melayani agar tim bisa mencapai potensi dia yang paling maksimal dengan cara melayani. Oke, itu kata kuncinya, melayani. Justru dalam tim Scrum, kalau kalian baca di Scrum Guide, tim Scrum itu tidak pernah di-assign pekerjaan karena mereka adalah tim yang self-manage. Sekarang kita udah ngeliat nih definisi dari Scrum Master. Sekarang kita akan balik lagi ke topik awal yang sudah gua set untuk episode perdana ini. Kenapa sih seorang Scrum Master itu harus memiliki otoritas? Dia adalah pemimpin sejati yang melayani, tapi dia harus punya otoritas. Di Scrum Guide sendiri sebenarnya ada bagian yang menjabarkan pelayanan, service yang diberikan oleh Scrum Master di level perusahaan. Gue gak akan jabarin di podcast ini, kalian bisa baca sendiri di Scrum Guide. Nah, kalau kalian baca bagian tersebut, untuk si Scrum Master bisa memberikan pelayanan ke level manajemen, ke pimpinan perusahaan, atau ke departemen lain, misalnya procurement, ke divisi legal, atau ke divisi marketing, misalnya di luar timnya, tentunya butuh sebuah otoritas, ya kan? Karena kalau enggak, si Scrum Master ini enggak akan didengerin gitu kan. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya si Scrum Master ini tidak punya otoritas dan dia berusaha untuk membawa dampak ke orang-orang di luar timnya atau di luar departemen di mana dia berada, katakan dia adalah seorang Scrum Master, katakan dia di-set oleh perusahaan hanya untuk memiliki ruang lingkup di IT dan dia berusaha untuk membawa pengaruh, membawa influence ke departemen lain, katakan tim marketing gitu. Kemungkinan si marketing manager atau VP of marketing atau chief marketing officer mungkin akan ngeliat siapa lu gitu kan. Lu urusin aja gitu misalnya departemen lu atau tim di mana lu berada gitu kan. Scrum Masternya jadinya nggak akan didengarkan oleh orang-orang di luar tim atau di level pimpinan perusahaan
karena dia tidak memiliki otoritas. Dan akhirnya karena si Scrum Master-nya juga melihat, wah gue nggak punya otoritas nih, gue nggak bisa menginfluence, membawa dampak ke orang-orang di luar tim gue. Akhirnya dia hanya akan fokus untuk mengubahkan timnya saja gitu kan. Tapi itu bisa berdampak buruk terhadap timnya. Karena timnya juga akan ngerasa, wah kayaknya apa-apa gitu yang salah kita terus gitu kan. Akhirnya timnya juga merasa ketika misalnya delivery itu tidak bisa sesuai ekspektasi, yang akan selalu diubahkan oleh Scrum Master-nya hanya timnya, dan timnya juga akan merasa, wah berarti kita ini sumber masalahnya. Padahal bisa jadi sumber masalah ada di luar tim gitu kan. Dan karena hal tersebut, si Scrum Master-nya pun jadinya akan memiliki perilaku seperti sekretaris pribadi tim. Karena dia hanya bisa mengubahkan tim, dia tidak punya daya jangkau untuk membawa dampak ke orang-orang yang ada di luar timnya. Dan yang menariknya lagi, akibat si Scrum Master-nya itu punya perilaku sebagai quote-unquote sekretaris pribadi tim, kalau yang gue perhatiin nih, orang-orang di dalam perusahaan jadi bertanya-tanya, apa sih value-nya seorang Scrum Master gitu? Kayaknya kerjanya gitu-gitu doang gitu kan. Cuman jadi administratornya tim, sekretaris pribadinya tim, ngingetin tim, kapan daily scrum, kapan sprint review, kapan sprint planning, kapan sprint retro, ngejar-ngejar tim untuk backlog refinement, terus mainin kalender misalnya di Outlook atau di Google Calendars gitu kan. Ini kok cuman jadi kayak administrator doang, cuman jadi kayak sekretaris pribadi tim. Cukup menarik ya kalau misalnya kita lihat dari sebuah mispersepsi mengenai seorang Scrum Master mempengaruhi perilaku Scrum Master. Scrum Master-nya bisa jadi seperti seorang sekretaris pribadi tim. Dan karena perilakunya Scrum Master seperti itu, orang-orang di dalam perusahaan malah bertanya-tanya, apa sih value-nya seorang Scrum Master? Padahal sebenarnya yang bikin Scrum Master-nya seperti itu adalah mispersepsi awal dari pimpinan perusahaan juga atau orang-orang tertentu di dalam perusahaan gitu. Jadi sebuah retorika ya, mereka bertanya-tanya kenapa Scrum Master kita seolah-olah tidak memiliki value, padahal mereka juga memiliki mispersepsi mengenai Scrum Master. Sekarang kita mau ngomongin tentang otoritas. Mungkin selama ini kita terbiasa ketika kita dengar otoritas, seseorang yang memiliki otoritas itu orang yang taunya cuma marah-marah, mencak-mencak gitu kan, cuma merintah-merintah gitu kan, yang akan menggunakan otoritasnya untuk menekan orang gitu kan, dan dia akan menggunakan leadership style yang top down. It's my way or the highway. Pokoknya apa kata gua gitu kan. Dan orang-orang yang ada di bawahnya pun perilakunya terhadap orang-orang yang memiliki otoritas itu ya asal bapak senang aja gitu kan. Itu satu persepsi. Dan mungkin kita memiliki persepsi seperti itu karena itu yang sering kita lihat. Itu perilaku dari orang-orang yang memiliki otoritas yang sering kita lihat di sekitar kita, yang sering kita lihat mulai dari kita kecil sampai kita masuk ke sekolah, terus kita masuk ke dunia kerja. Yang kita sering lihat orang-orang yang memiliki otoritas seperti itu, cuman marah-marah, merintah-merintah gitu kan, kagak mau tahu sama kesulitan yang dialami orangnya, dan menggunakan leadership yang top down. Sebuah otoritas bisa digunakan untuk sebuah kebaikan, bisa juga untuk sesuatu yang tidak baik. Sebuah otoritas bisa digunakan untuk menekan orang, sebuah otoritas bisa digunakan untuk merintah-merintah, tapi di satu sisi, otoritas juga bisa digunakan untuk mengangkat orang
ke level yang berikutnya. Sebuah otoritas bisa digunakan untuk membawa orang-orang di dalam perusahaan menjadi lebih baik lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan the true leader who serves, pemimpin sejati yang melayani. Scrum Master sebagai seorang pemimpin yang melayani menggunakan otoritas tersebut untuk melayani orang-orang di dalam perusahaan. Tanpa otoritas, dia tidak bisa mengangkat orang-orang di dalam perusahaan ke level berikutnya menjadi pribadi manusia yang lebih awesome lagi, right? Karena untuk mengangkat orang-orang ke level berikutnya, dia perlu empowerment dari perusahaan. Si pimpinan perusahaan perlu memberikan dia blessing, memberikan dia otoritas untuk mengubahkan apapun yang perlu diubah di dalam perusahaan agar orang-orang di dalam perusahaan itu bisa naik ke level berikutnya. Oke, bro dan sis, sekarang gue mau kalian ngelihat Scrum Master yang ada di dalam perusahaan kalian. Menurut kalian, apakah Scrum Master ini diberikan empowerment oleh pimpinan perusahaan untuk membuat perubahan di luar tim? Apakah mereka diberikan otoritas untuk membawa dampak ke level perusahaan, ke level organisasi? Atau sebenarnya Scrum Master di tempat kalian bekerja itu cuman dikasih ruang lingkup ngurusin timnya aja? Dan kalau perilaku Scrum Master-nya sendiri, menurut kalian apakah mereka pernah memberikan pelayanan di level perusahaan sebagaimana yang ada dijabarkan di scrumguides.org? Dan pimpinan perusahaannya sendiri, menurut kalian apakah mereka mau terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari Scrum Master yang kiranya dapat membuat organisasi itu improve, jauh lebih baik lagi dalam hal value delivery? Atau sebenarnya pimpinan perusahaan pun cuman menjadikan Scrum Master ini hanya sebagai aksesoris gitu kan. Jadi masukan apapun dari Scrum Master tidak pernah didengarkan oleh mereka. Kalau kalian lihat, bagaimana sih dampak dari seorang Scrum Master yang tidak memiliki otoritas? Apakah mereka jadinya cuma seperti sekretaris pribadi tim? Atau bahkan kalian ngelihat nggak ada bedanya gitu kan? Ada seorang Scrum Master atau tidak ada seorang Scrum Master. Jadi dari sini kalian bisa lihat betapa besar dampak dari seorang Scrum Master yang dipercayai, diberikan otoritas, di-empower oleh pimpinan perusahaan. Kalau misalnya Scrum Master di tempat kalian belum memiliki otoritas, belum diberikan empowerment, semoga dari podcast kali ini kalian bisa memberikan masukan ke pimpinan perusahaan kalian untuk melihat Scrum Master secara berbeda, dan kalau perlu itu bisa dikasih tunjuk Scrum Guide ke mereka agar mereka bisa memiliki pandangan yang benar dan tepat mengenai Scrum Master, agar Scrum Master di perusahaan kalian bisa membawa dampak yang lebih besar lagi di perusahaan, dan penggunaan Scrum pun bukan sekedar gaya-gayaan aja, tapi memang Scrum digunakan untuk meningkatkan value delivery di dalam perusahaan. Oke bro dan sis, semoga dari episode podcast kali ini orang-orang di dalam perusahaan kalian bisa memandang Scrum Master secara benar, dan harapannya ke depannya Scrum Master yang ada di perusahaan kalian itu bisa di-empower lebih lagi untuk membawa perubahan yang lebih luas lagi di perusahaan, dan juga pimpinan perusahaan juga mau lebih rendah hati, mau mendengarkan masukan-masukan dari Scrum Master di dalam perusahaan agar perusahaan bisa jadi lebih kompetitif lagi di pasar. Jangan lupa untuk subscribe ke kanal YouTube yang satu ini,
podcast tentang Scrum. Dan kalian juga bisa dengar podcastnya di Spotify, Apple Podcast, ataupun Google Podcast. Oke, sampai di sini dulu untuk episode pertama podcast tentang Scrum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk berbagi keawesoman ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bye guys.